Yuk langsung masuk ke pembahasannya, dimulai dari ciri-ciri ekosistem laut. Apa saja ciri-ciri ekosistem laut? Ini dia. Yang pertama itu ada salinitas tinggi. Air laut itu memiliki kadar garam yang sangat tinggi, sehingga hal itu berpengaruh kepada jenis organisme yang tinggal di dalamnya. Jadi nggak semua ikan itu bisa tinggal di dalam laut, kayak ikan lele, ikan nila, ikan air tawar tuh nggak bisa hidup lah pokoknya di air laut gitu. Yang kedua ada suhu. Suhu air laut itu bervariasi berdasarkan kedalaman dan lokasi geografis. Perairan di dekat kutub itu cenderung lebih dingin daripada perairan di daerah tropis. Yang ketiga ada cahaya matahari. Cahaya matahari hanya dapat menembus hingga kedalaman tertentu di bawah laut. Hal itu membuat ekosistem laut dibagi menjadi beberapa zona. Yuk kita bahas zona-zonanya. Yang pertama itu ada zona literal. Apa saja zona yang ada di ekosistem laut? Yang pertama ada zona litoral. Zona litoral adalah zona pasang surut. Zona ini terletak di bagian atas dan merupakan zona paling dangkal. Yang kedua ada zona neritik. Zona neritik itu merupakan salah satu bagian dari zona laut. Neritik merupakan ekosistem paling dangkal dengan kedalaman 200 meter dari permukaan. Banyak hewan yang tinggal di daerah ini. Jadi banyak kan pemancing tuh biasanya dapat ikan dari kedalaman segini karena emang ikan banyak hidup di kedalaman ini. Yang ketiga ada zona oseanik. Nah, zona oseanik ini adalah zona yang paling dalam di lautan. Zona ini merupakan wilayah laut lepas yang sangat dalam, sehingga matahari pun tidak dapat menggapainya. Tetapi wilayah zona oseanik ini terbagi lagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ada zona batial. Zona batial itu zona yang memiliki kedalaman 200 hingga 2000 meter. Daerah ini sedikit terkena sinar matahari sehingga keadaannya cukup remang-remang. Yang kedua ada zona abisal. Nah, zona abisal ini kedalaman wilayahnya itu mencapai 2000 meter. Dan sudah dipastikan wilayah ini itu gelap gulita serta tidak ada produsen sama sekali. Jadi pada daerah ini itu hanya dihuni oleh ikan-ikan predator lah pokoknya. Kayak ikan yang punya lampu di kepalanya itu dihuni di penghuni zona abisal ini. Nah, kita masuk ke komponen ekosistem laut. Apa saja komponen ekosistem laut? Itu yang pertama kita punya produsen. Produsen itu adalah organisme autotrof seperti fitoplankton yang menggunakan sinar matahari untuk melakukan fotosintesis. Yang kedua kita punya konsumen yang terdiri dari herbivora, yaitu ikan-ikan pemakan tumbuhan, sayuran gitu. Bukan ikan doang sih ya, pokoknya makhluk hidup yang ada di laut gitu, pemakan tumbuhan. Abis itu karnivora, ada karnivora. Nah, karnivora ini pemakan daging seperti ikan hiu, ikan paus pembunuh, ikan-ikan karnivora, hewan-hewan karnivora. Dan yang terakhir itu omnivora, pemakan segalanya. Nah, yang ketiga itu ada decomposer. Decomposer itu bakteri dan organisme kecil lainnya yang menguraikan bahan organik mati dan mengembalikan nutrisi ke ekosistem laut itu. Terus kita lanjut ke aneka-ragaman hayati. Tentunya laut kita ini memiliki berbagai keanekaragaman hayati yang ada.
seperti terumbu karang. Nah, terumbu karang ini adalah salah satu ekosistem laut yang paling produktif, menjadi rumah bagi berbagai jenis ikan, invertebrata, dan organisme laut lainnya. Terus ada hutan mangrove. Yang kedua ada hutan mangrove. Hutan mangrove ini adalah ekosistem yang penting untuk melindungi pantai dan dari erosi dan menyediakan habitat bagi banyak spesies ikan dan burung. Yang ketiga itu ada padang lamun. Wilayah dengan tumbuhan lamun yang menjadi habitat bagi hewan laut. Dan yang keempat itu ada laut dalam. Nah, penghuni laut dalam itu adalah organisme yang mampu beradaptasi dengan kegelapan total dan tekanan yang sangat tinggi. Tentunya laut dalam ini mulai dari suhu, habis itu tekanan itu sangat berbeda ya. Jadi hanya hewan-hewan tertentu doang yang dapat tinggal di laut dalam ini. Selanjutnya ada peran ekosistem laut. Nah, peran ekosistem laut ini peran ekosistem laut itu adalah sebagai sumber makanan. Laut menyediakan berbagai protein bagi jutaan orang di seluruh dunia, terutama melalui perikanan. Nah, kan banyak obat-obat herbal itu yang diambil dari laut gitu. Yang kedua adalah mengatur iklim. Lautan itu menyerap sebagian besar karbon di atmosfer dan membantu mengatur suhu global. Yang ketiga itu adalah sumber obat-obatan. Nah, banyak spesies laut yang digunakan untuk bahan dasar pengembangan obat-obatan. Seperti itu. Selanjutnya, tentu dengan berbagai sumber daya yang kita punya, dengan berbagai manfaat dari ekosistem laut yang ada, pasti ada ancaman terhadap ekosistem laut itu sendiri. Apa saja ancaman terhadap ekosistem laut? Yang pertama itu ada pencemaran. Limbah plastik, bahan kimia, dan polutan lainnya mencemari lautan dan membahayakan kehidupan lautan. Yang kedua itu ada overfishing. Penangkapan ikan secara berlebihan mengurangi populasi spesies laut tertentu dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Jadi banyak misalnya nelayan-nelayan nakal itu memancing ikan tuh dengan bahan-bahan kimia yang membuat ikan-ikan tuh langsung mati dalam keadaan banyak gitu. Yang ketiga ada overfishing. Selanjutnya yang ketiga itu ada perubahan iklim. Pemanasan global menyebabkan pemutihan terumbu karang, kenaikan permukaan air laut, dan perubahan suhu yang mempengaruhi distribusi spesies. Nah, dari pencemaran, ancaman-ancaman yang ada terhadap ekosistem laut kita, terus apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah melakukan konservasi. Bagaimana cara kita melakukan konservasi? Yaitu dengan menjaga kelestarian ekosistem laut, dan upaya konservasi ini dilakukan melalui pembuatan kawasan konservasi laut untuk melindungi spesies dan habitat yang penting. Habitat penting. Pengelolaan perikanan yang berkelanjutan untuk mencegah overfishing. Yang kedua itu ada pengawasan aktivitas di terumbu karang. Melakukan pengawasan terhadap aktivitas di daerah terumbu karang buatan, terutama yang telah mengalami kerusakan parah. Yang ketiga ada rehabilitasi mangrove. Melakukan rehabilitasi mangrove untuk menanggulangi kerusakan pasir laut. Ekosistem laut ini merupakan bagian penting dari lingkungan global yang mendukung kehidupan di darat dan di laut. Upaya untuk menjaga ekosistem ini sangat penting demi berkelanjutan ekosistem bumi secara keseluruhan. Sekian penjelasan tentang ekosistem laut dari saya.
Saya mohon maaf apabila ada salah kata dan pengucapan. Terima kasih.